Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alvan Ahmad Apito. Untuk video tutorial kali ini saya akan membuatkan satu tutorial tentang bahasa pemrograman Pascal dan juga penjelasannya serta cara membuat programnya seperti apa. Oke, sebelumnya Pascal itu biasanya kan digunakan untuk program-program dasar ya. Jadi kalau SMK itu SMK RPL biasanya menggunakan Pascal itu. Dan juga di perkuliahan juga digunakan itu di semester 1, semester 2. Biasanya itu kalau untuk jurusan TI ataupun MI D3 ya. Biasanya itu untuk Pascal itu digunakan untuk dasar ya. Dan mata kuliahnya itu di mata kuliah pemrograman dasar dan juga algoritma. Biasanya pakai itu Pascal. Karena itu bahasa paling awal banget, paling dasar banget ya. Oke. Dan di sini saya menggunakan software free Pascal IDE. Kenapa saya menggunakan free Pascal IDE? Ya menurut saya lebih kompleks, lebih enak lah, lebih biasa gitu ya. Dibanding software Pascal lainnya, lebih prefer ke free Pascal IDE. Cuman sorry banget gak terlalu menyanin banget ya. Mungkin banyak tuh software buat program Pascal. Ya, jadi nggak terlalu menyarankan banget untuk menggunakan free Pascal IDE. Oke. Karena di sini saya menggunakan karena untuk pribadi aja. Karena setiap orang kan selera-nya itu beda-beda. Ya kan? Makanya saya gak bilang untuk menyarankan. Oke. Oke, kita klik aja langsung. Dan karena saya sudah ada di sini untuk awalnya, kita klik. Nah, ini adalah muncul pertama kali atau istilah halaman welcome lah. Kalau di website itu pastinya ada welcome ya, halaman welcome ya. Nah, ini adalah welcome-nya dari software Pascal, free Pascal. Oke. Nah, kalau udah di sini, pastinya kan orang-orang panik, ini kenapa nih kok kayak gini, ngapa nggak langsung muncul ke teks yang buat bikin script ya. Nah, jangan panik. Emang ini halaman welcome ya. Kalau misalkan kalian mau buat script ya, atau menuliskan scriptnya, tinggal klik file, pilih file di menu, dan juga pilih new. Nah, pasti kan muncul ke halaman text editor atau script editor ya. Oke, di sini berguna buat script editor ya, dan juga buat kalian nulis scriptnya, dan juga mengedit scriptnya. Oke, dan menu-menunya di sini sudah lihat ya. Ini untuk ini adalah file, editor, run, compile, debug, tools, option, window, dan juga help. Nah, kalau untuk ini kan nggak ngejelasin semuanya, cuman untuk poin-poinnya aja. Ini untuk poin-poinnya biasanya dipakai itu adalah compile, run, dan juga file untuk save. File ini biasanya untuk save ya. Nah, untuk save atau save as ya. Oke. Dan juga compile dan run. Compile pasti untuk compile, untuk ngeterjemahin, dan juga cross check lagi kalau misalkan ada script yang kalian tulis itu error ataupun typo. Dan juga run pasti untuk menjalanin. Oke. Kan oke, sini sudah jelas ya untuk penggunaannya. Untuk program dasarnya saya sudah buat, sudah ada. Coba kalau misalkan belum, dibuat aja ya. Kalau misalkan sudah ada, kita buka open. Nah, juga banyak sih program saya ini. Nah, saya pakai menghitung luas dot path-nya. Kita klik open. Oke. Di sini saya akan ngejelasin satu-satu ya. Oke, di sini adalah istilahnya judul programnya ya. Judul programnya. Misalkan ada yang nanya, boleh nggak kalau misalnya kita nggak pakai underscore? Tentu saja boleh. Boleh. Cuman karena underscore ini adalah jatuhnya spasi. Ya, spasi. Nah, jangan lupa tanda terakhirnya itu titik koma.
ya. Kalau nggak ada ini, biasanya dia kalau udah nge-compile itu pasti ada notifikasi gagal atau error. Oke. Nah, usability ini untuk mendeklarasikan sebuah unit atau mendeklarasikan library. Biasanya ini wajib nih. Kalau udah program pastinya ke usability. Kalau nggak ada ini, pastinya gagal kalau di-compile. Coba aja. Nah, kalau untuk var, di sini kan var, ini variabel. Nah, kan var ini variabel. Oke. Jadi kan variabelnya yaitu integer. Nah, ini ada namanya yaitu lebar, panjang, dan LU. LU ini apa? LU ini adalah luas. Ya, nah, karena kan kita membuat luas persegi panjang ya. Jadinya harus ada LU. Oke. Nah, begin. Begin itu adalah istilahnya awal mula untuk memulai program. Begin pastinya. Dan CLSCR itu untuk mensterilkan layar outputnya. Nanti kan bakalan output itu hitam ya. Kalau misalkan nggak ada ini, CLSCR ini sebenarnya nggak masalah. Cuma nanti bakal jadinya tuh outputnya kayak berantakan gitu. Mungkin kalau dicoba bisa. Bisa aja, coba aja. Oke. Nah, untuk WRTLAN, sini WRTLAN, WeWrite. Nah, WRTLAN ini artinya untuk membaca. Pastinya langsung menampilkan ya, tanpa kita menginput. Pasti langsung menampilkan dia. Karena di sini tugas saya, jadi dulu itu diwajibkan buat mengasih nama dan juga NPM. Jadinya langsung ditampilin aja. Dia bisa pakai WeWrite, bisa pakai WeWrite, cuman apa jatuhnya dia nanti diklik enter dulu, baru nampil. Nah, ya kan? WeWrite itu berfungsi untuk menginput suatu apa programnya. Nah, masukkan panjang. Readline itu membaca ya. Readline itu membaca. Ya, membaca si variabel panjang. Nah, variabel panjang ini kan tadi udah ini panjang. Apa variabelnya? Integer. Pastinya kita tulis angka di sini nanti pas di output ya. Ya, begitupun di bawahnya juga sama lebar kan ya variabelnya. Dan LU titik 2 sama dengan panjang kali lebar. Titik koma. Dan jangan lupa titik koma disertai ini. Kalau misalnya ini nggak disertai titik koma, saya yakin di compile itu error pasti. Ya karena ini istilahnya hal yang penting ya. Cuman saya nggak paham sih penjelasannya kayak gimana kalau di komen. Cuman yang penting ini titik koma. Ya, dalam suatu program itu titik koma itu penting. Oke. Lihatlah, hasil dari luas adalah LU. Nah, ini adalah hasilnya nanti. Hasil dari si LU, dari si rumus ini. Ya, headline tadi kita baca, dan N itu adalah mengakhiri suatu program. Oke. Ini kalau misalkan udah selesai semua, jangan lupa di-compile. Oke, kalau udah di-compile, kalau misalkan mau simpelnya itu Alt plus F9. Kalau misalkan mau dari menu, kita klik compile, kita klik compile. Oke, di sini sukses ya. Bisa dilihat di sini sukses karena total error ini adalah 0. Oke. Jadi sukses ya. Kalau misalkan gagal. Nah, kalau misalkan gagal, salah satu itu biasanya tulisannya typo ataupun salah satu parameter yang pentingnya dihapus. Oke. Ini misalkan saya contohin gagal ya. Saya contohin nah di CLSCR ini saya hapus titik komanya ya. Kita compile. Nah, perhatikan di sini pilot. Karena kenapa? Karena di sini ada ketahuan parameter yang penting ini titik koma ini dihapus ataupun belum disertakan. Nah, CLSCR ini kan nggak ada titik komanya. Nah, kalau misalkan titik koma dihapus, ini kan karena parameter yang menurut saya yang penting dalam sebuah program titik koma itu, jadi aku akan Oke, kalau misalkan udah ketahuan, kita coba tambah titik koma lagi, kita compile, sukses, kan? Oke. Nah, kalau misalnya udah sukses, jangan lupa di run. Klik run, kalau misalnya mau cepat, Ctrl plus F9. Bedanya sama compile kan Alt, kalau ini Ctrl. Oke, udah kita run. Nah, di sini kan pasti dia nulis nama dulu nih, nama si filenya.
ya kan? Ya udah kita tulis aja. Misalnya saya taruh luas dot pass. Oke, kalau sudah klik oke. Nah, ini kan luas dot pass sudah ada nih, ya kan? Kalau dot pass sudah ada. Nah, kita klik yes saja. Kalau misalkan kalau belum itu pasti dia langsung ke halaman output. Kalau misalkan ini karena dia sudah ada, udah ada bacaan tuh already exist. Jadi kan udah ada nih di file ini, nama file ini. Jadi kita overwrite, jadi kita replace aja, yes. Oke. Nah, di sini kan tadi udah ketahuan ya, karena saya membuat tugas menggunakan nama. Jadi dia langsung, jadi saya buat PV untuk langsung menampilkan namanya tanpa perlu menginput lagi di form output ya. Jadi masukkan nilai panjang itu kita taruh contoh 70 lah. Oke. Ya, kita input nilai lebarnya itu kita taruh 54. Oke. Kita klik hasilnya 380. Kembalikan hasilnya itu kan dari luas ya. Hasil dari luas panjang kali lebar. Ya. Oke. Kalau misalnya tadi sudah di-save juga programnya. Mungkin itu saja salah satu contoh dari cara membuat program Pascal yang sederhana. Script ya, mungkin kalian bisa coba script ini. Nah, mungkin kalau misalkan kesusahan coba, pastinya bisa kok. Nggak mungkin nggak bisa. Oke, karena ini menurut saya ini adalah awal banget. Biasanya kalau untuk di perkuliahan itu ini dipakai untuk awal pertemuan. Menghitung luas, menghitung keliling, menghitung diagonal itu biasanya dipakai pas awal pertemuan. Kalau udah ke sono-sono biasanya kalau program Pascal itu bisa dipakai untuk pembuatan program kasir dan juga pembuatan program penjualan biasanya pakai Pascal dan menghitung diskon. Oke, biasanya pakai Pascal itu. Nah, oke, itu aja cukup untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.